Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al-mahdiyyin. Assalamu ala jami'i anbiya'illah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Malam Jumat ini adalah insya Allah malam Jumat kedua di bulan Sya'ban, malam Jumat 8 Sya'ban. Mudah-mudahan para pemirsa dan kita semua dan seluruh keluarga beroleh sebaik-baik limpahan keberkahan barakatul Muhammadiyah, barokah kecintaan pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan keluarganya yang suci, salatullah wassalamu alaihim, di bulan Nabi sallallahu alaihi ini, yaitu bulan Sya'ban yang mulia. Wa sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Pada malam Jumat ini yang penuh berkah ini, saya ingin membacakan beberapa riwayat mengenai beberapa hal yang bisa meringankan musibah. Ini bisa dilihat pada Mizanul Hikmah bab tentang al-musibah, tentang bencana. Dikutip oleh Mizanul Hikmah dari Kanzul Fawaid juz 2 halaman 163 bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diriwayatkan telah bersabda, barang siapa yang bersikap zuhud dalam urusan dunia, maka akan mudah baginya segala yang menimpa dari musibah. Jadi salah satu kunci dari agar musibah tidak menjadi berat bagi kita semua adalah bersikap zuhud dalam urusan dunia. Tidak menjadikan urusan dunia itu akbaru hammina, perhatian yang paling besar, fokus utama dari diri kita. Karena kalau orang menjadikan dunia ini fokus utamanya, sifat dari dunia ini adalah fana. Kapan saja bisa lenyap. Atau bahasa filsafatnya, dunia ini adalah wujud yang mungkin. Apapun dari dunia itu yang kita miliki, yang kita nikmati, esok hari bisa jadi masih ada, bisa jadi sudah lenyap. Jadi orang yang tidak bersikap zuhud dalam urusan dunia sudah pasti hidupnya akan sangat sulit, apalagi kalau ditimpa musibah. Nah, itu adalah salah satu kunci pertama agar musibah itu terasa ringan, terasa mudah, terasa tidak memberatkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Jadi bergaul dengan orang-orang yang berorientasi pada keberhasilan material, mengukur keberhasilan dengan memiliki harta sebanyak mungkin, memiliki posisi di dunia setinggi mungkin, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersuhud dalam urusan dunia, itu akan menjadikan kita sangat mungkin tertular oleh karakter mereka, tidak zuhud dalam urusan dunia.
Sehingga tanpa adanya sifat zuhud dalam urusan dunia dan menjadikan dunia itu fokus utama keberhasilan, ukuran utama keberhasilan, maka itu akan menjadikan diri kita rentan terhadap segala musibah. Bahkan musibah yang sangat kecil pun mungkin terasa menjadi sangat sulit sekali. Katakanlah seorang mahasiswa yang mau datang ke ujian, kemudian kendaraan yang dikendarainya kempes di tengah jalan, sehingga dia terlambat dan akhirnya tidak lulus. Ya, ini bisa disikapi, oh tahun depan masih bisa mengulangi, kalau dia memikirkan itu dengan ringan. Tapi kalau karena semua nilainya A misalnya, dan ternyata keberhasilan kuliahnya ini sudah menjadi fokus perhatiannya, niatnya menuntut ilmu sudah bergeser dari menjadikan dia hamba yang lebih baik, menjadikan dia hamba yang lebih bisa beribadah pada Allah dengan baik dan lebih banyak bisa berkhidmat pada sesama manusia, tapi sudah bergeser pengen menjadi siswa yang terhebat, mahasiswa yang terbaik. Maka kegagalan satu ujian dan satu nilainya yang harus mengulang tahun depan itu bisa menjadikannya putus harapan, sangat berat. Jadi karena memang sifat dunia itu adalah segalanya itu mungkin, dia adalah wujud yang mungkin, maka secara rasional agar orang itu bahagia, dia harus tidak menjadikan dunia itu sebagai pusat perhatiannya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Itu adalah faktor pertama yang bisa meringankan musibah. Jangan jadikan dunia akbaru hamina, pusat perhatian kita. Bersuhudlah pada urusan dunia. Kemudian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi kali ini Misanul Hikmah mengutip dari Biharul Anwar juz 82 halaman 84 hadis ke-26, diriwayatkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi bersabda, "Man azumat indahu musibah, barang siapa di sisinya besar musibah itu atau merasa berat saat ditimpa musibah, fal yadhkur musibatah bi, maka hendaklah mengingat musibah yang menimpaku. Fa innaha satahunu alaih, karena hal itu akan meringankannya." Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Jadi Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi dalam riwayat ini diriwayatkan memberikan salah satu cara agar kita tidak merasa terlalu berat saat ditimpa musibah ini. Banyak-banyak mengingat musibah dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi yang demikian berat tak terkira. Di antaranya musibah agung keluarga Nabi, Karbala, syahidnya Imam Husain Salatullah Salamullah alaih beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, dengan cara yang sangat keji, dengan dalam keadaan sangat terzalimi, yang telah diberitakan semenjak Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi masih hidup. Juga berbagai musibah lain yang ditimpa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi. Misalnya pengasingan di lembah Abu Thalib. Itu adalah kisah yang harus diulang-ulang kita baca.
di mana ratusan Bani Hashim selama waktu yang sangat lama diboikot, kelaparan, dan hidup dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Dan ini ditulis dalam buku-buku sejarah. Jadi salah satu cara untuk pada saat kita misalnya merasa sangat berat ditimpa musibah, kita ingat apa yang dialami Imam Husain Salatullah Salamullah alaih. Karena ada riwayat juga bahwa Husain adalah dariku, kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi. Jadi mengingat penderitaan Imam Husain itu sama dengan mengingat penderitaan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi. Bagi seorang yang sedang diuji, kemudian mereka mengingat apa yang dialami oleh Al-Husain Salamullah alaih dan keluarganya Salamullah alaihim di padang Karbala, maka seluruh penderitaan itu akan hilang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi dalam salah satu riwayat dalam Al-Kafi, dari Amali As-Sotuk hadis ke-101, saya akan bacakan sedikit potongannya dari Rasulullah SAW. Amal Husainu fa'innahu minni wa huwa bni wa waladi wa khairul khalq ba'da akhihi, dan seterusnya. Adapun Al-Husain, maka sesungguhnya dia adalah bagian dariku, kata Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi. Dan dia adalah anakku dan sebaik-baik makhluk sesudah saudaranya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil farajahum. Mengingat penderitaan Rasulullah Sallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, penderitaan Imam Husain Salatullah Wasallamullah alaih di padang Karbala, Imam Sajjad yang menjadi penyaksi Karbala, seluruh keluarga Nabi dengan berbagai penderitaannya, ini sungguh akan membuat kita malu kalau kita ingin mengeluhkan musibah yang kita timpa. Tidak ada artinya sama sekali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tidak ada artinya sama sekali seluruh penderitaan kita kalau dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci Salatullah Wasallamullah alaihim. Sebagai contoh, Imam Ali As-Sajjad Salatullah Wasallamullah alaih, yang menurut salah satu riwayat yang masyhur dilahirkan pada tanggal 5 Sya'ban. Bulan Sya'ban ini memang bulan utama kelahiran para tokoh Karbala. Imam Husain Salatullah Wasallamullah alaih di 3 Sya'ban, Abul Fadl Abbas di 4 Sya'ban, Imam Ali As-Sajjad atau Ali bin Husain atau Ali Zainal Abidin itu di tanggal 5 Sya'ban. Riwayat lain beliau lahir pada 15 Jumadil Awal. Sayyidina Ali Akbar juga kalau tidak salah itu 9 Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini juga merupakan bulan kelahiran para tokoh Karbala. Sebagai gambaran penderitaan Imam Ali As-Sajjad Salatullah Wasallamullah alaih yang menjadi saksi hidup dari peristiwa Karbala, saya akan sedikit bacakan dari pengantar saya bahasa Jatiyah tulisan Allah Yarham. Ya, mungkin sebagian kalimatnya saya sadur ya. Jadi Imam Ali As-Sajjad Salatullah Wasallamullah alaih ini menyaksikan pemandangan yang mengerikan di Karbala. Bagaimana mungkin ia melupakan bongkah-bongkah daging yang bersimbah darah dan tercapik-capik. Padahal itu adalah jasad-jasad ayahnya, saudara-saudaranya, karib kerabatnya, dan sahabat-sahabatnya. Siapa yang dapat melupakan jerit tangis keluarga Nabi Shallallahu Alaihi yang dibiarkan kehausan, kelaparan, kemudian diarak ratusan kilometer sebagai tawanan. 20 tahun lamanya Imam Ali As-Sajjad Salatullah Wasallamullah alaih menangisi Karbala
Setiap dihidangkan makanan atau minuman, ia menangis. Ia berkata, bagaimana aku bisa makan? Padahal Abu Abdillah dibunuh dalam keadaan lapar. Bagaimana aku bisa minum padahal Abu Abdillah dibunuh dalam keadaan haus? Para pembantunya jatuh iba kepadanya dan menasihatinya. Tidakkah sekarang sudah sampai waktunya untuk menghentikan kesedihan dan mengurangi tangisan? Imam Ali As-Sajjad Salatullah Salamullah alaih menjawab, celakalah kamu. Ingatkah kamu Nabi Yakub yang punya 12 orang anak? Salah seorang di antara anak-anaknya dihilangkan Allah. Matanya memutih dan punggungnya melengkung karena terlalu banyak menangis. Padahal anaknya yang hilang itu masih hidup. Aku terkenang pada ayahku, saudara-saudaraku, paman-pamanku dan 17 orang anak paman-pamanku dibantai seperti hewan kurban. Aku terkenang bibiku dan saudara-saudaraku perempuan dikelilingi penduduk Kufah. Mereka minta pertolongan dan menangisi orang-orang yang terbunuh. Demi Allah, setiap kali aku mengenangnya air mataku tumpah tidak tertahankan. Kadang-kadang Ali berangkat ke pasar. Bila ia melihat tukang jagal yang akan menyembelih kambing atau binatang lainnya, ia mendekatinya. Ia bertanya dengan suara yang bergetar, sudah kau beri minumkah dia? Jagal itu menjawab, tentu saja duhai putra Rasulullah. Kami tidak pernah menyembelih hewan sebelum memberinya minum walaupun sedikit. Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Salatullah Salamullah alaih menangis seraya bergumam. Abu Abdillah disembelih dalam keadaan kehausan. Bila ada orang dari negeri jauh datang, ia mengundangnya ke rumahnya. Ia menjamuknya. Di hadapan orang banyak, ia bertanya kepada tamunya. Menurut pendapatmu, sekiranya kamu dijemput maut dalam keadaan terasing dari keluargamu, adakah orang yang memandikan dan mengafanimu? Orang-orang yang hadir berkata, wahai putra Rasulullah, semua kami akan melaksanakan kewajiban itu. Mendengar itu, Imam Ali As-Sajjad Salatullah Salamullah alaih menangis. Abu Abdillah dibunuh di negeri asing. Ia dibiarkan 3 hari tergeletak dijemur panas matahari. Tidak dimandikan dan tidak dikafani. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Ini contoh-contoh kecil, masih banyak lagi. Kembali pada pembahasan kita, cara kedua untuk meringankan musibah yang kita timpa agar tidak terlalu berat. Kita ingat musibah yang ditimpa orang-orang yang jauh lebih mulia dari kita, para kekasih Allah, terutama Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarga yang suci Sallallahu Alaihi. Mereka telah ditimpa musibah, diuji oleh Allah jauh lebih dahsyat, tak terkira. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kita taufik untuk memperbanyak bersiarah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, Salatullah wassalamu alaihim, sembari menangisi musibah mereka, mengingat musibah-musibah yang mereka alami, dan melaluinya Allah menjadikan kita para pecinta sejati mereka, dan melaluinya Allah menjadikan kita orang-orang yang lebih sabar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahu. Kemudian cara ketiga agar musibah ini terasa ringan. Ini diambil Mizanul Hikmah dari Al-Khisal halaman 616 hadis ke-100. Bahwa Imam Ali Salatullah Wassalamullah alaih diriwayatkan bersabda, Akthiru zikrul maut. Kalian perbanyaklah mengingat kematian. Wa yauma khurujikum minal kubur, dan hari keluarnya kalian dari kubur kalian, atau keluarnya kalian dari kubur. Wa qiyamukum baina yadayillah azza wa jalla, dan berdirinya kalian di hadapan Allah azza wa jalla. Tahunu alaikumul masaib, maka akan ringan semua musibah yang menimpa kalian. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi kiat ketiga untuk meringankan musibah, meringankan rasa derita kita saat ditimpa musibah adalah memperbanyak zikrul maut, memperbanyak ingat pada kematian. Dalam Uyunul Ahbar Ar-Ridho, Imam Ja'far As-Shadiq Salatullah Salamullah alaih diriwayatkan bersabda pada orang yang berlebihan dalam kesedihan atau stres karena kematian anaknya. Wahai fulan, engkau berlebihan dalam kesedihan akibat musibah kecil yang menimpamu dan kau melupakan musibah yang lebih besar. Jika engkau menyiapkan diri dengan bekal yang cukup untuk menghadapi yang telah dihadapi oleh anakmu, maka kesedihanmu tidak akan seperti ini. Ketidaksiapanmu atas hal itu adalah musibah yang lebih besar daripada musibah kematian anakmu. Salah satu sebab berat sekali rasanya musibah yang menimpa kita di dunia adalah kurangnya kita mengingat kematian dan memfokuskan kehidupan kita untuk menyiapkan bekal kita sesudah mati. Bila kita dan keluarga dan anak-anak, istri, anak, suami berkomitmen semuanya untuk memperbanyak mengingat kematian, misalnya dalam majelis doa kumel bersama atau sholat jamaah bersama, memang keluarga berniat beribadah pada Allah itu salah satunya memang untuk menyiapkan kematian. Bahwa bisa jadi setelah sholat itu kita sudah tidak ada lagi. Karena bahwa pada saat sholat itu dianjurkan bahwa kita itu sholat seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir. Bisa jadi kita tidak akan bisa sholat lagi setelah itu. Sholat perpisahan. Dan ada sebuah riwayat bahwa kalau orang bisa zikrul maut sehari 20 kali itu mencapai makom syahid. Mudah-mudahan setiap sujud, setiap rakaat sholat kalau dihitung itu satu ingat kematian, sebenarnya kalau sholat wajib dilaksanakan dengan khusyuk, karena setiap sujud yang kedua di setiap rakaat itu sebetulnya salah satu makna batinnya adalah kita masuk alam kubur ya. Paling enggak sudah 17 kali ingat mati, tinggal 3 lagi. Jadi kalau orang menjalankan sholat wajibnya itu dengan benar, ya saya jauh sekali dari itu ya. Kemudian ditambah dengan sedikit sholat nafilah, mestinya dia sudah lebih dari 20 kali mengingat kematian sehari. Dan kalau sudah lebih dari 20 kali kematian itu hadir dalam diri kita setiap hari, semestinya musibah dunia itu menjadi ringan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Bagaimana contoh misalnya dari Imam Ali As-Sajjad? Abu Naim menyebutkan dalam Hilyatul Aulia bahwa Imam Ali As-Sajjad salamullah alaih mendengar suara ratapan seorang perempuan dari rumah beliau. Saat itu Imam Ali As-Sajjad salatullah salamullah alaih sedang berada di dalam majelis bersama beberapa orang. Beliau pun segera pulang ke rumah. Tak lama kemudian beliau kembali ke majelis itu. Orang-orang bertanya kepada beliau, apakah ratapan tadi menandakan musibah kematian? Imam Ali As-Sajjad salatullah salamullah alaih menjawab benar. Serta-merta orang-orang menyatakan bela sungkawa kepada beliau dan merasa kagum akan kesabaran beliau. Imam Ali As-Sajjad salatullah salamullah alaih berkata, Inna ahlu bait nuti'ullah bima nuhibbu. Sesungguhnya kami ahlul bait menaati Allah dalam apa yang kami sukai. Wa nahmaduhu fima nakrahu. Dan kami memujinya dalam hal yang tidak kami sukai. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Masukna fid dunya syiaratahum
wa fil akhirati syafa'atahum wa fil lana sunubana kullaha bihaqi Muhammadin wa alihi tahirin. Jadi itu contoh dari Imam Ali As-Sajjad ketika ada musibah kematian di keluarga. Kita kembali pada pembahasan kita hal-hal yang meringankan musibah. Yang ketiga adalah memperbanyak zikrul maut. Saya misalnya itu sangat sulit zikrul maut. Salah satu mungkin yang mudah ya, karena salah satu cara yang paling mudah misalnya untuk zikrul maut adalah berziarah ke orang-orang yang kita sayangi, yang kita cintai, ke kubur mereka, ya, atau mengantar jenazah, bertakziah, dan lain-lain. Mudah-mudahan melalui itu semua kita memperoleh manfaat langsung juga dalam kehidupan di dunia ini, yaitu menjadi lebih bahagia karena lebih bisa merasa ringan saat ditimpa berbagai Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian cara yang keempat agar musibah terasa ringan, Misanul Hikmah di sini mengutip dari Biharul Anwar juz 7 halaman 268 hadis ke-183. Imam As-Shatiq Salatullah Salamullah alaih diriwayatkan bersabda, saya ulangin, Al-Imam As-Shatiq Salatullah Salamullah alaih diriwayatkan, innahu kana yaqul 'indal musibah, sesungguhnya beliau itu berkata saat ditimpa musibah, Alhamdulillahillazi lam yaj'al musibati fi dini. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan musibahku dalam agamaku. Walhamdulillahillazi lau sya'a antakuna musibati a'azoma mimma kanat. Dan segala puji bagi Allah yang sekiranya ia mengendaki, maka musibahku ini bisa lebih besar ketimbang yang terjadi. Kemudian berikutnya, walhamdulillah alal amril ladzi sya'a ayakuna wakan. Dan segala puji bagi Allah atas segala urusan yang telah ia kehendaki untuk terjadi. Mungkin saya juga bisa mengartikan yang ketiga ini, dan segala puji bagi Allah atas urusan-urusan yang ia kehendaki untuk terjadi dan terjadilah. Ya. Jadi ini triplet ya, tiga pujian ya. Wirid saat musibah. Bisa kita jadikan wirid saat musibah. Kiat keempat untuk meringankan musibah ini mengambil pujian pada Allah, bersyukur pada Allah saat musibah, memuji Allah dengan seperti yang dicontohkan oleh Imam Ja'far As-Shatiq Salatullah Salamullah alaih. Pertama, memuji Allah karena tidak menjadikan musibah itu dalam urusan agama. Nah, jadi ini juga peringatan buat kita. Selama musibah itu tidak mengganggu, tidak menjadikan kita menjadi ahli maksiat. Misalnya begini, kita disakiti orang, luar biasa. Kemudian kita membalas, menyakiti dia, atau mendoakan keburukan ke orang itu. Ya ini kita harus berhati-hati ya. Harus sangat berhati-hati. Ya, sebaiknya kalau kita disakiti orang, ya kita serahkan saja kepada Allah. Sebaiknya kita tidak membalas sehingga kita malah lebih zalim ketimbang orang itu. Jangan sampai terjebak kita misalnya dicubit, terus kita membalas memukul sehingga dia berdarah. Nah ini musibah yang merusak agama kita. Atau kita dimaki-maki orang sangat menyakitkan, terus kita membalas memaki-maki. Nah ini musibah yang menjadikan kita rusak agama kita. Nah kita harus memuji Allah seraya berlindung pada Allah ya. Selama musibah itu tidak merusak agama kita, merusak kebahagiaan kita, karena kalau kita tetap yakin dengan agama kita, prasangka baik pada Allah, bahwa tidak ada apapun yang terjadi kecuali karena Allah, maka hidup itu tetap akan menjadi baik-baik saja dan
kebahagiaan tidak pernah terlepas dari hati hamba yang bersyukur. Walaupun kelihatannya dia tertimpa musibah. Pujian kedua adalah segala puji bagi Allah yang kalau ia berkehendak musibah ini bisa lebih besar, ya, tapi musibah yang terjadi tidak sebesar itu. Nah, ini pernah dibahas juga, pernah kita bahas dalam 5 alasan mensyukuri musibah dari Ihya Ulumuddin, dari Kimia Kebahagiaan, Alkimia Kebahagiaan yang pernah kita bahas, yang ternyata itu juga ada di Ihya Ulumuddin maupun di Mahajatul Baido, yang kita lengkapi dalam pembahasan buku di Agar Semua Bahagia menjadi 7 alasan mensyukuri musibah. Misalnya orang kejatuhan baskom berisi abu, bukannya marah-marah tapi malah bersyukur, masih untung saya kejatuhan abu, bukan kejatuhan batu sehingga langsung pecah kepala. Nah, misalnya seperti itu. Jadi secara mengajarinya gitu ya, falsafah untung, masih untung gitu. Apapun yang terjadi kita bilang masih untung Allah tidak membuat musibah ini menjadi lebih berat lagi. Kemudian pujian ketiga, segala puji bagi Allah atas semua urusan yang ia kehendaki untuk terjadi dan terjadi. Nah, ini pujian ketiga ini dahsyat. Ini adalah tauhid af'al, ya. Bahwa semua kejadian itu tidaklah terwujud kecuali atas kehendak izin dari yang maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi pasti itu yang terbaik. Nah, walhamdulillah alal amrilladzi sya'a ayakuna wakan, ini menurut saya semangatnya sama dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya ini dalam bentuk pujian, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pujian pada Allah itu akan memenuhi timbangan. Orang yang hatinya selalu memuji Allah, selalu bersyukur, maka dunia itu betul-betul datang, realitas itu akan datang kepadanya dalam bentuk yang membahagiakan dirinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Jadi dengan 4 kiat untuk meringankan musibah ini, mudah-mudahan kita menjadi lebih terinspirasi untuk kembali mengikuti Allah Yarham Jalal, yang segera akan kita peringati wafatnya Masehi minggu depan insyaallah tanggal 15 Februari. Kita selalu ingat pesan beliau di buku Tafsir Kebahagiaan atau Doa dan Kebahagiaan, bahwa tujuan agama ini adalah agar kita berbahagia. La'alakum tuflihun, agar kalian berbahagia. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan kebahagiaan para pemirsa semua dengan amalan-amalan bulan Sya'ban, dengan memperbanyak salawat, sedekah dan istighfar di bulan Sya'ban, dan memberikan kita semua dan keluarga tambahan kenikmatan berupa kesabaran, rasa syukur yang melimpah, dan keamanan dari Allah. Demikian pula untuk saudara-saudara kita, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat di seluruh dunia, terkhusus di Filistin yang sedang tertindas, Iran, Irak, Suriah, Yaman, dan di berbagai penjuru dunia yang sedang tertindas. Mudah-mudahan Allah segera entaskan mereka semua. Kembali mohon perkenan hadirin untuk mendoakan secara khusus kesembuhan dari ibu saya Setianingsih binti Rustam Haji. Alhamdulillah keadaannya sudah mulai membaik dan sudah boleh pulang ke rumah. Sekarang home care service 24 jam kali 7 hari. Terima kasih atas Quran, salawat, doa, sedekah semua yang telah disampaikan pada Ibunda. Dan mudah-mudahan juga masih berkenan mendoakan agar segera pulih dan gabung dengan kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Marilah kita sampaikan seluruh pahala dari majelis malam Jumat yang mulia ini pada Nabi besar sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, bulan Nabi sallallahu alaihi dan keluarganya beliau yang suci, salatullah wa salamullah alaihim, dan dzurriyyatnya dan leluhurnya yang suci,
dan para nabi, para wasi, para wali, terkhusus pada Imam Zaman, ajalallah farajahu syarif, juga pada seluruh ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin wa ali tahirin, terkhusus pada Allah yarhamumah, Ustaz Jalal, Bu Jalal, Taif Ali, Said Husain Al-Habsyi, Said Aib Asegaf, Said Rusdi Alaidrus, dan guru-guru kita semua, dan mu'alif kitab yang kita baca, Ayatullah Muhammad Rai Syahri, Said Ruhul Al-Musawi, Imam Ghazali, Syekh Faid Al-Kasyani, dan seluruh ulama-ulama lain yang kitabnya juga kita baca, kita pelajari, dan guru-guru kita semua, pula pada handai tolan kita, terkhusus ayah bunda kita, baik yang masih ada maupun yang telah meninggalkan kita, juga saudara-saudara kita, Kang Beben yang telah meninggalkan kita, dan banyak saudara-saudara Al-Ijabiyun yang lain maupun pecinta Al-Bait yang lain yang telah meninggalkan kita. Pula melalui majelis ini mudah-mudahan yang sakit mendapat kesembuhan, yang berhutang ditunaikan hutangnya, dan kaum mukminin mukminat muslimin muslimat yang menderita segera dilepaskan dari ketertindasan. Mudah-mudahan yang belum beroleh keturunan diberi keturunan, mudah-mudahan yang memiliki keinginan untuk ziarah beroleh bekal untuk ziarah umroh dan haji, dan mudah-mudahan semua hajat yang baik dikabulkan. Dan terkhusus kita mohon pada Allah untuk dibersihkan dari seluruh dosa di bulan Sya'ban yang mulia ini, terkhusus menghadapi nisfu Sya'ban yang berlanjut dengan insya Allah bulan suci Ramadan dan Lailatul Qadar. Ya Allah, berilah pada kami semua pula dan seluruh keluarga kami melalui majelis ini Lailatul Qadar dan ampunanmu. Al-Fatihah tasbikuha salawat. Amma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.